Hai inovator muda, bertemu lagi dengan saya Jix Maudana. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan Big Data. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah masalah linear regression. Atau si linear regression ini biasanya adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan sebuah prediksi terhadap data. Seperti ALS yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa ketika kita mau menggunakan algoritma linear regression pun sudah tersedia di PySpark library. Dan Anda bisa melihat di dokumentasi official PySpark-nya langsung ya, untuk mencari tahu cara penggunaan yang proper seperti apa. Terkait dengan linear regression, saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam terkait dengan algoritma ini. Mungkin Anda sudah mempelajari pada mata kuliah statistik atau mungkin juga mata kuliah lainnya yang terkait dengan artificial intelligence, bahwa rumus dari linear regression ini adalah Y sama dengan AX plus B. Nah, sebenarnya tujuan dari linear regression ini apa sih? Tujuannya adalah kita ingin mencari tahu, kita akan mencari tahu seberapa dekat koefisien yang ada di dalam si data ini, sehingga kita bisa membuat poin-poin untuk hasil dari prediksinya. Bisa kita lihat dari gambar berikut. Nah, untuk menggunakan linear regression itu mudah saja, yaitu kita hanya tinggal memanggil dari PySpark ML regression-nya sendiri, kemudian kita import saja linear regression. Di sini kita akan menggunakan dataset yang namanya sample dataset LR atau untuk linear regression. Sekali lagi ini adalah data dummy. Kalau Anda mau menggunakan data lainnya, silakan bisa dicoba. Di dalam data ini pasti ada dua kolom, yaitu yang kolom pertama itu biasanya adalah label, yang kolom kedua itu adalah features. Nah, biasanya yang mau kita prediksi ini adalah si labelnya. Untuk features ini biasanya kita gunakan untuk training datanya. Sementara si label ini nanti akan menjadi sebuah target datanya. Nah, setelah tadi kita sudah import library linear regression, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel di mana di sini kita akan mendefinisikan algoritma linear regression dengan maksimal iterasi 10 dan regression parameternya itu adalah 0,3. Di mana kemudian ada elastic net parametersnya itu adalah 0,8. Untuk membuat datanya atau kita memasukkan datanya ke dalam model, kita menggunakan satu fungsi fit. Nah, setelah di training kita melihat bahwa hasil dari linear regression-nya dia memiliki koefisien sebanyak ini dan juga nilai intercept sebanyak 0,15. Kemudian selanjutnya kita kalau mau melihat model summary-nya yang hasil dari model yang kita pakai, itu tinggal menggunakan fungsi dari summary aja. Kita panggil variabel kita yang tadi sudah kita define untuk training datanya, kemudian kita panggil fungsi summary-nya. Kemudian di bawah sini akan ada beberapa printout yang isinya, yaitu yang pertama kita akan melihat berapa banyak total iterasi yang sudah terjadi, kemudian training summary-nya, objective history-nya, kemudian kita akan melihat residual value dari
linear regression ini sendiri. Kemudian kita akan melihat RMSE atau root mean squared error. Kemudian ada juga evaluasi nilai R2-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa iterasinya itu ada 6, kemudian objective history-nya adalah berbentuk array seperti ini ya. Kemudian ketika kita melihat training summary residualnya, bisa kita lihat bahwa training residual ini fungsinya adalah untuk membandingkan antara observable data dengan data training yang sudah kita gunakan. Maka kalau kita semakin kecil melihat gapnya itu berarti dia semakin bagus. Sementara di sini dia masih sangat amat jauh gitu ya. Maka di sini RMSE-nya pun tinggi, yaitu dengan nilai 10,18 dan R2-nya sangat amat kecil, yaitu dengan nilai 0,02. Artinya model dari linear regression ini masih bisa kita improve. Mungkin Anda bisa mencobanya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.